Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 433. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Seperti yang diharapkan Dahlia, setelah mendengar kata-kata ini, Li Mei tiba-tiba berdiri di sana seperti ukiran kayu dan patung tanah liat, dan dia berdiri di sana tercengang. Bukan hanya Li Mei yang bingung, Jessica juga. Ayahnya yang tadinya diam, kini menjadi diam juga. Setiap orang yang mendengar kata-kata Dahlia terbelalak. Keluarga Edward di Toraja. Siapa di seluruh Indonesia yang tidak tahu tentang keluarga Edward? Itu adalah keluarga kaya terbesar di Toraja. Kakak ipar, kamu tidak berbohong padaku, kan? Apakah kamu bercanda? Li Mei tidak percaya dan tergagap pada Dahlia. Sambil tertawa Dahlia berkata, apakah saya perlu bicara omong kosong tentang ini? Saudari, jika Anda tidak percaya, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Dahlia terkekeh. Ya Tuhan, Farah, apakah ini benar? Apakah suamimu benar-benar tuan muda keluarga Edward di Toraja? Li Mei begitu gembira hingga dia bahkan lupa bahwa orang yang akan dinikahi putrinya berasal dari keluarga pembunuh, dan dia bertanya pada Farah dengan tercengang. Farah melirik Dahlia, dia merasa ibunya terlalu memaksa. Dalam situasi kacau seperti ini, mengapa dia membicarakan hal ini? Ya, Farah mengangguk ke arah Li Mei. Ini, Li Mei hampir ternganga. Dia tidak menyangka bahwa Aditya, yang selalu dipandang rendah olehnya dan dibenci oleh semua orang, ternyata adalah tuan muda dari keluarga Edward di Toraja. Dia juga tahu bahwa Farah tidak akan pernah berbohong seperti itu. Dan semua ini benar. Jessica juga berdiri di sana dengan tercengang. Dia selalu menertawakan Farah karena menikahi seorang pecundang. Tapi sekarang sepertinya dia salah total. Saudari Farah, aku sangat iri padamu karena menikah dengan keluarga paling kaya. Jessica memandang Farah dengan iri dan berkata sambil melamun. Farah merasa sangat malu. Mengapa dia memprovokasi topik seperti itu? Saat itu, pintu terbuka. Aditya masuk dengan ekspresi serius di wajahnya. Keponakanku. Ah tidak. Tuan Aditya, apakah kamu baik-baik saja? Li Mei mengangguk dan tersenyum pada Aditya dengan senyum cerah. Tidak apa-apa, panggil polisi dan serahkan Ahmed ke polisi. Seharusnya ada banyak kasus pembunuhan terhadapnya, kata Aditya kepada Li Mei. Li Mei menganggukkan kepalanya. Sekarang dia bersedia mendengarkan apapun yang dikatakan Aditya. Ya, saya benar-benar buta. Bagaimana saya bisa menyetujui pernikahan ini? Ahmed Bini membawa pistol. Yang jelas bukan hal yang baik. Li Mei mengertakkan gigi karena marah dan mengeluarkan ponselnya untuk panggil polisi. Aditya melihat ke halaman dan melihat lebih dari 30 orang yang datang bersama Ahmed untuk menyambut pengantin wanita masih berdiri di sana. Faktanya, Aditya sudah bertanya dengan jelas ketika dia berada di ruang tamu tadi. Ahmed mengaku secara pribadi bahwa ke-30 orang ini disewa olehnya dengan uang dan bukan kerabatnya sama sekali. Apakah kamu belum mau pergi? Aditya menunjuk ke-30 orang itu dan berkata dengan dingin. Ahmed belum membayar kami, kata seorang lelaki tua dengan sangat tidak puas. Polisi akan segera datang. Anda membantu si pembunuh datang ke sini untuk melakukan penipuan. Dan tuntutannya tidak kecil, bukan? Aditya bertanya pada lelaki tua itu sambil tersenyum dingin. Tiba-tiba, ke-30 orang ini menjadi sedikit gugup. Setelah beberapa saat, orang-orang ini putus asa di bawah kepemimpinan lelaki tua itu. Tuan Aditya, apa yang mereka bicarakan tentang gaji? Li Mei bingung dan bertanya kepada Aditya. Mereka semua disewa oleh Ahmed dan bukan kerabat Ahmed. Ah, bajingan ini. Keluarga kami sangat menderita karena ditipu olehnya. Li Mei menjadi marah dan memelototi Ahmed yang terbaring di lantai di ruang tamu. Farah, ayo pulang, kata Aditya kepada Farah kali ini.
Bukankah kamu hanya ingin bertanya di mana ibu dan saudara Ahmed? Tidak ada pertanyaan lagi. Farah bertanya pada Aditya dengan rasa ingin tahu. Saya mematahkan 2 tulang rusuknya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mungkin benar-benar tidak tahu, kata Aditya tanpa daya. Ya, Farah tidak berkata apa-apa lagi, dan mengucapkan selamat tinggal pada Li Mei bersama Dahlia. Li Mei mempertahankan Aditya dan Farah. Bagaimanapun, Aditya telah banyak membantu keluarganya dan hampir menyelamatkan nyawa Jessica. Dia ingin berterima kasih kepada Aditya dengan benar. Namun, Aditya tidak ingin tinggal di sini dan membawa Farah ke dalam mobil. Dahlia dan Anjani juga masuk ke dalam mobil, dan pergi. Melihat mobil Audi tua yang dikendarai oleh Aditya, Li Mei dan Jessica tidak lagi membencinya. Pada saat ini, Li Mei mendecakkan lidahnya dan berkata, "Lihatlah Tuan Aditya, betapa rendah hati dia. Dia hanya mengendarai mobil Audi tua jika dia begitu kaya. Ya, Bu, Raden dan Akram, apa yang mereka bandingkan dengan Farah? Mereka semua mengendarai mobil bernilai jutaan. Benar-benar konyol." Jessica melengkungkan bibirnya dan berkata, Aditya berkendara ke kota Manado dan tiba lebih dari 1 jam kemudian. Berpikir bahwa dia telah menyiksa Ahmed dengan sangat menyedihkan dan bahwa Ahmed tidak mengungkapkan keberadaan Ronla. Aditya merasa bahwa Ahmed benar-benar tidak tahu apa-apa. Ronla sialan ini. Di lubang tikus mana dia bersembunyi. Sulit sekali menemukan anak kandungnya yang tidak muncul meski sudah menikah. Aditya sedang memikirkan hal ini secara diam-diam. Dan dia sudah pergi ke lantai bawah rumah Dahlia. Aditya, kamu dan Farah makan siang di sini. Ibu akan keluar untuk membeli makanan lagi nanti. Dahlia memandang Aditya dengan senyuman di wajahnya. Lagi pula, Aditya membelikannya jutaan ribu pakaian dan perhiasan. Dia harus berpura-pura menjadi penyayang. Aditya benar-benar tidak bisa beradaptasi dengan ritme ibu mertuanya. Jadi dia berkata saat ini, "Tidak, Farah dan saya bisa kembali dan makan." Dengan itu, Aditya pergi. Begitu dia kembali ke rumah dan turun, Aditya melihat seseorang yang tidak ingin dia temui, melihat Herman, juga istrinya, dan putranya alias rival. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, menunggu dengan cemas. Aditya sangat terkejut ketika ketiga orang ini datang. Terakhir kali, karena rival mengkhianati Dirga kepada Romla, Aditya sangat marah dan memberi pelajaran berat kepada rival. Karena memukuli rival, ibu rival bertengkar tanpa henti dengan Aditya, dan Aditya juga memberi pelajaran kepada ibu rival. Ini baru 2 hari sejak kejadian ini. Jadi mengapa keluarga beranggotakan 3 orang ini masih di sini? Aditya memarkir mobilnya. Merasa sangat bingung. Dia tidak tahu apakah keluarga beranggotakan 3 orang ini sedang mencari masalah. Paman, mengapa ada di sini? Farah juga merasa sangat terkejut dan berkata tanpa berpikir. Siapa yang tahu? Aditya dengan tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Herman. Dia keluar dari mobil dan berjalan ke pintu villa kecilnya. Hei, keponakan dan menantuku sudah kembali. Herman meregangkan lehernya dan menatap Aditya. Terlihat sangat bersemangat. Istri Herman melotot. Dia sangat membenci Aditya. Jika rival tidak memaksanya untuk datang, dia tidak akan datang. Ketika rival melihat Aditya dan Farah kembali, anak ini berlari untuk menyambut mereka. Saudari Farah, kakak ipar, kalian kembali. Saya sudah lama menunggumu. Rival memiliki senyuman kejam di wajahnya. Belum lagi antusiasmenya. Bersambung.